Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya. Berjumpa kembali bersama Ibu Jumi Saidah. Nah, anak-anak Ibu, apa kabarnya? Ibu berharap mudah-mudahan anak-anak hebat Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keberagaman itu. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Pada teks bacaan pawai budaya, paragraf ke-1 membicarakan mengenai pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu. Nah, perhatikan diagram berikut ini. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, yaitu agama, budaya, makanan daerah, dan bahasa daerah. Sebagai contoh, Mira dan Husen berasal dari Riau. Tarian dari Riau yaitu tari tanda. Rumah adatnya adalah selaso jatuh kembar. Senjata khas daerahnya adalah pedang jenawi. Kemudian, Rina dan David berasal dari Sumatera Barat. Tarian dari Sumatera Barat adalah tari payung. Rumah adatnya yaitu rumah gadang. Senjata khas daerahnya yaitu karih.
Kemudian ada Santi dan Budi yang berasal dari Jawa Timur. Tarian dari Jawa Timur yaitu tari remong, rumah adatnya rumah Situbondo, senjata tradisionalnya yaitu celurit. Nah, anak-anak ibu hebat semuanya, untuk menggali pengetahuan kamu, carilah informasi mengenai keberagaman suku bangsa di kelasmu dengan menanyai teman sekelasmu. Nah, anak-anak, setelah kamu mencari tahu keberagaman di kelasmu, bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada di antara kamu? Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Perbedaan yang ada di antara kamu dengan teman sekelasmu hendaknya dapat meningkatkan rasa kasih sayang di antara kamu dan rasa saling menghargai. Nah, adapun contoh sikap menghargai keberagaman yang pertama yaitu saling menghargai, saling menghormati, saling hidup rukun, saling mendukung, mencintai keberagaman yang ada. Sebagai anak Indonesia, kamu tentu merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Contohnya, alat musik sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Adapun cara memainkan musik sasando yaitu dengan cara dipetik. Kemudian alat musik dari Sumatera Barat berupa saluang. Adapun cara memainkan saluang yaitu dengan cara ditiup. Kemudian ada alat musik tifa yang berasal dari daerah Papua. Cara memainkan tifa yaitu dengan dipukul. Nah, kemudian dari daerah Jawa Barat ada alat musik berupa angklung. Adapun cara memainkan angklung yaitu dengan digoyang-goyangkan. Nah, adapun alat musik yang dipetik, dipukul, ditiup, dan digoyang-goyangkan dapat menghasilkan bunyi. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik di Indonesia dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di
sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi. Alat-alat musik yang dimainkan juga akan menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau yang lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak hebat semuanya, jumlah getaran semakin besar dalam setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Adapun jumlah getaran setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila bunyi frekuensi semakin besar, maka suara yang dihasilkan semakin besar. Namun sebaliknya, apabila bunyi frekuensinya kecil, maka suara yang dihasilkan juga semakin pelan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, hingga perbedaan warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai dan saling menghormati keberagaman tersebut. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, anak-anak hebat ibu semuanya,
Cukup sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dadah.